Anestesi umum menurut American Association of Anesthesiologists merupakan pemberian obat yang menginduksi hilangnya kesadaran di mana pasien tidak arousable. Meskipun dengan stimulasi yang sangat menyakitkan, kemampuan untuk mengatur fungsi pernapasan juga terganggu. Pasien seringkali membutuhkan bantuan untuk menjaga potensi jalan napas, dan tekanan ventilasi positif dibutuhkan karena hilangnya ventilasi spontan atau hilangnya fungsi neuromuskular. Fungsi kardiovaskular juga terganggu. Anestesi umum dibagi menjadi 3 teknik, yaitu teknik anestesi total, intravena, anestesi total inhalasi, dan anestesi kombinasi antara intravena dan inhalasi yang sering disebut balance anesthesia. Masing-masing dari teknik tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Pemilihan teknik seringkali ditentukan oleh karakteristik pasien, sehingga tepat penggunaan dan resiko efek samping yang paling minimal. Saat ini penggunaan teknik ini sudah umum dan sering dikerjakan. Untuk selanjutnya terdapat teknik anestesi umum. Nah, teknik anestesi umum ini biasanya dapat dilakukan dengan 3 teknik, yaitu yang pertama, teknik umum inhalasi. Nah, salah satu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan memberikan kombinasi obat anestesi inhalasi yang berupa gas atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi. Nah, biasanya ini langsung disalurkan ke udara inspirasi. Nah, obat-obatan anestesi umum diantaranya nitrous oxide atau N2O, halotan, enfluran, desfluran, isofluran, dan sevofluran. Biasanya obat-obat tersebut akan dikombinasikan ketika akan digunakan. Nah, kombinasi obat tersebut biasanya seperti N2O plus halotan atau N2O plus isofluran atau N2O plus desfluran atau N2O plus sevofluran. Nah, pemakaian N2O sendiri harus dikombinasikan dengan O2 atau oksigen dengan perbandingan 70:30, 60:40, atau bisa juga dengan perbandingan 50:50. Kemudian yang kedua terdapat anestesi umum intravena. Anestesi umum intravena ini suatu teknik anestesi umum yang dilakukan dengan cara menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Obat-obatan anestesi intravena ini diantaranya ada ketamin, tiopenton, propofol, diazepam, midazolam, petidin, dan fentanyl. Kemudian untuk yang terakhir atau yang ketiga terdapat anestesi imbang. Teknik anestesi imbang ini menggunakan kombinasi obat-obatan baik obat anestesi intravena maupun obat inhalasi atau kombinasi teknik anestesi umum dengan analgesia regional untuk mencapai trias anestesi secara optimal dan berimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Aprilia Permata. Jadi saya akan menjelaskan tentang indikasi general anestesi. General anestesi atau anestesi umum biasanya dimanfaatkan untuk operasi besar yang memerlukan ketenangan pasien dan waktu pengerjaan operasi yang lebih lama. Contohnya pada kasus pembedahan jantung, kemudian pada pengangkatan batu empedu, rekonstruksi tulang, dan lain-lain. Selain itu, general anestesi juga biasanya dimanfaatkan untuk operasi dengan area atau lokasi pembedahan yang luas. Baik, saya Safani Putri Gunawan dengan NIM 28. Di sini ada kontraindikasi general anestesi atau anestesi umum. Nah, menurut Muhardi dan kawan-kawan tahun 2009 menyatakan bahwa kontraindikasi general anestesi atau anestesi umum tergantung pada efek farmakologi obat anestetika terhadap organ tubuh, misalnya pada kelainan jantung. Nah, hindarkan pemakaian obat-obatan yang mendepresi miokard atau menurunkan aliran darah koroner. Kemudian, kelainan pada hepar. Hindarkan obat hepatotoksik, obat yang toksik terhadap hepar,
atau dosis obat diturunkan. Kemudian ada kelainan ginjal. Nah, hindarkan atau seminim mungkin pemakaian obat yang diekskresi melalui ginjal. Kemudian ada paru-paru. Nah, hindarkan obat-obatan yang menaikkan sekresi dalam paru. Kemudian ada endokrin. Nah, hindarkan pemakaian obat yang merangsang susunan saraf simpatis pada diabetes penyakit Besdow karena bisa menyebabkan peninggian gula darah. Nah, begitu kawan-kawan. Baik, yang selanjutnya tujuan general anestesi. Ada beberapa tujuan general anestesi. Yang pertama, menginduksi hilangnya kesadaran dengan menggunakan obat hipnotik yang dapat diberikan secara intravena, contohnya propofol, dan inhalasi, contohnya sevofluran. Yang kedua, menyediakan kondisi operasi yang cukup untuk lamanya operasi dengan menggunakan anestesi yang seimbang, yaitu anestesi kombinasi obat hipnotik untuk mempertahankan anestesi, analgesik untuk nyeri, dan jika direkomendasikan dengan relaksan otot atau regional anestesi. Yang ketiga, mempertahankan fungsi fisiologis yang penting dengan beberapa cara. Yang pertama, menyediakan jalan nafas yang bersih, kemudian mempertahankan akses vaskuler yang baik. Yang ketiga, pemantauan fungsi tanda-tanda vital, dan yang terakhir, membangunkan pasien dengan aman pada akhir proses pembedahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifan Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan alat-alat sebelum operasi atau persiapan alat untuk anestesi umum. Yang pertama harus disiapkan yaitu baju operasi, dan pasien terutama harus diberikan injeksi profilaksis terlebih dahulu, lalu persiapan operasi, baju operasi dan sebagainya. Lalu untuk persiapan alat ada statik, yaitu statik itu adalah alat-alat pendukung atau dasar yang harus dipersiapkan untuk menunjang dari tindakan pembiusan. Yang pertama ada S atau scope. Scope itu adalah stetoskop atau laringoskop. Laringoskop itu alat untuk melakukan intubasi sehingga dapat masukkan inlet tube-nya dengan mudah, atau endotrakeal pipanya dimasukkan dengan mudah menggunakan laringoskop. Yang pertama itu harus disiapkan laringoskop, yang kedua stetoskop untuk mengecek apakah memang laringoskop endotrakeal tube itu memang masuk ke paru-paru atau tidak. Yang kedua ada tube atau pipa, yaitu di sini adalah pipa ETT baik nasal maupun via oral. Jadi di sini ETT itu dipersiapkan untuk misalkan pasien menggunakan ETT nomor 7, berarti disiapkan dari 6,5, 7, 7,5 seperti itu, baik nasal maupun oral. Lalu yang ketiga airway itu ada laryngeal mask airway, LMA itu pun harus dipersiapkan karena jika memang tidak perlu dipergunakan ETT bisa menggunakan LMA jika nafas adekuat dan memang tidak dibutuhkan ETT. Lalu ada OPA untuk mengganjal supaya lidah tidak turun. Lalu nasofaringeal seperti alat tersebut memang digunakan untuk menunjang persiapan atau tindakan dari anestesi. Lalu yang ketiga ada tape atau plaster. Jadi plaster ini digunakan untuk fiksasi, untuk merekatkan dan lain sebagainya, karena supaya mudah nanti dalam melakukan tindakan. Lalu ada inlet itu adalah magic forceps. Untuk alat itu memang dipergunakan untuk menunjang supaya tube atau endotrakeal bisa masuk dengan mudah. Jika lewat nasal itu sangat dipergunakan sekali. Lalu stilet dipergunakan supaya pipa ETT tidak mudah melengkung seperti itu. Jadi dia firm, jadi dia bisa masuk dengan mudah. Lalu yang terakhir ada suction. Jadi suction di sini memang dipergunakan untuk menghisap dari sisa-sisa residu cairan-cairan berupa darah dan lendir supaya pasien dapat bernafas dengan adekuat. Yang kedua ada mesin anestesi. Mesin anestesi yang harus diperhatikan ada beberapa hal, yaitu mengenai komponen-komponen seperti aliran gas segar, fresh gas flow, lalu ada vaporizer yang harus dicek, yang harus benar-benar dilihat
bahwasanya itu dapat bekerja dengan baik. Yang lalu ada gas O2 dipersiapkan tabungnya, lalu inletnya, dan inlet dan outletnya itu harus benar karena itu ada namanya diameter index safety system, itu memang sudah diatur supaya inlet dan outletnya tidak tertukar. Lalu ada kalibrasi untuk vaporizer harus dikalibrasi dengan baik setiap mau operasi. Lalu kanister yang berisi baralem soda lime itu harus diperhatikan. Apabila baralem soda lime sudah harus diganti, maka harus diganti. Itu harus merupakan maintenance rutin yang harus dilakukan. Lalu absorber juga harus dipersiapkan supaya tindakan operasi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jangan lupa untuk sebelum tindakan operasi, persiapan pasien itu penting supaya tidak terjadi kesalahan dan operasi dokter maupun penata anestesi, perawat bedah dan sebagainya juga dapat bekerja dengan baik. Terima kasih dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Duliani dari NIM 33. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian regional anestesi. Regional anestesi merupakan jenis anestesi yang memiliki cara kerja dengan memblokir rasa sakit pada sebagian anggota tubuh. Sama halnya dengan anestesi lokal, pasien tetap tersadar selama menjalani operasi, namun tidak bisa merasakan sebagian anggota tubuh. Untuk anestesi regional, obat diberikan pada suntikan pada bagian dekat sumsum tulang belakang maupun sekitar saraf. Nah, suntikan ini akan menghilangkan rasa sakit pada beberapa bagian seperti pinggul, perut, lengan, dan kaki. Ada beberapa jenis anestesi regional, antara lain blok saraf, perifer, spinal, dan epidural. Untuk anestesi epidural sendiri lebih banyak digunakan untuk proses persalinan, dan untuk pemilihan jenis anestesi yang akan diberikan kepada pasien biasanya akan disesuaikan dengan riwayat kesehatan pasien, tindakan medis yang akan dilakukan, serta lamanya prosedur dilakukan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tidak Mawati. Di sini saya akan menjelaskan teknik pada anestesi regional. Obat ini diberikan dengan cara disuntikan melalui daerah sekitar sumsum tulang belakang atau di area saraf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikasi dari regional anestesi. Indikasi dari tindakan regional anestesi yaitu yang pertama pembedahan pada ekstremitas bawah, kemudian yang kedua pembedahan pada daerah panggul, kemudian tindakan pada rektum dan perineum, kemudian pembedahan perut pada bagian bawah, kemudian pembedahan obstetri dan ginekologi, kemudian pembedahan urologi, kemudian pembedahan abdomen pada bagian atas dan bedah pediatrik yang dikombinasikan dengan anestesi umum ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santika Sultana Rubun dengan NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kontraindikasi dari regional anestesi. Kontraindikasi regional anestesi digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, kontraindikasi absolut. Di antaranya ada pasien menolak, infeksi pada tempat daerah penyuntikan, hipovolemia berat, shock, koagulopati atau mendapat terapi antikoagulan, tekanan intrakranial meninggi, fasilitas resusitasi minim, kurangi pengalaman atau tanpa didampingi konsultan anestesi. Kemudian yang kedua yaitu kontraindikasi relatif, di antaranya ada infeksi sistemik, yaitu berupa sepsis atau bakteremi, terus kemudian ada infeksi sekitar tempat suntikan, kelainan neurologis, kelainan psikis, penyakit jantung, hipovolemia ringan, nyeri punggung kronis, serta pasien tidak kooperatif. Kemudian ada kontraindikasi kontroversial, itu diantaranya tempat penyuntikan yang sama pada operasi sebelumnya, ketidakmampuan komunikasi dengan pasiennya, komplikasi operasi yang lama, kehilangan darah yang banyak, kemudian yang terakhir manuver pada komplikasi pernapasan. Untuk itu, daerah di sekitar tempat tusukan diteliti apakah akan menimbulkan kesulitan, misalnya ada kelainan anatomis tulang punggung atau kegemukan sehingga tidak terdapat tonjolan prosesus spinosus. Selain itu harus pula dilakukan informed consent, itu yang terpenting, kemudian pemeriksaan fisik, dan terakhir pemeriksaan laboratorium.
Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lalu selanjutnya adalah tujuan dari anestesi regional. Anestesi regional itu kan sendiri kan memasukkan obatnya melalui sumsum tulang belakang ya. Jadi tujuannya itu adalah menghilangkan rasa sakit pada bagian-bagian tertentu. Apa saja bagiannya? Seperti pinggul, lengan, perut, dan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Damar Hendi Hartanto, NIM 1911604036. Di sini saya akan melanjutkan persiapan peralatan anestesi regional. Persiapan dan peralatan anestesi regional secara umum, pada dasarnya persiapan anestesi ini sama dengan persiapan anestesi umum. Tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya toksik sistematik, reaksi yang dapat berakibat fatal, sehingga dapat dipersiapkan resusitasi. Misalnya obat anestesi spinal atau epidural masuk ke pembuluh darah, kolaps kardiovaskuler sampai cardiac arrest. Daerah sekitar tempat penusukan juga harus diperhatikan dengan seksama apabila ada kelainan tulang punggung. Biasanya itu untuk mempersulit penusukan. Hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama yaitu informed consent, yang kedua pemeriksaan fisik, tidak dijumpai kelainan fisik seperti kelainan tulang punggung seperti tadi. Yang ketiga pemeriksaan laboratorium, alat-alat yang dibutuhkan, yang pertama yaitu monitor tekanan darah, nadi, dan EKG. Yang kedua peralatan resusitasi jarum spinal untuk anestesi spinal, jarum dengan ujung tajam atau jarum spinal dengan ujung berbentuk pensil. Yang selanjutnya itu jarum epidural untuk anestesi epidural. Jarum epidural ini ada dua jenis jarum, yaitu jarum yang ujungnya tajam atau Crawford, digunakan untuk pemberian obat-obatan atau pemberian obat-obatan dosis tunggal. Yang selanjutnya yaitu jarum epidural ujung kusu atau Towhee, untuk pemandu pemasukan kateter ke ruang jarum dengan kateter vena ukuran 20-22 pada pasien dewasa. Untuk anestesinya alat statik, ya statik itu terdiri dari stetoskop, laryngoskop, tube, airway, tap, introducer, stilet, terus konektor dan suction. Jangan lupa juga persiapan mesin anestesi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.